Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kirana, channel tentang kisah para rasul, nabi, dan peradaban bersama Agus Mu'alif Rohadi. Pada sesi sebelumnya kita telah sampai pada kisah pemberkatan Yakub, pemberkatan Nabi Ishak kepada Yakub yang seharusnya diberikan kepada Esau. Peristiwa kekeliruan alamat pemberian pemberkatan itu kemudian menimbulkan masalah hubungan antara Esau dengan Yakub. Kita ketahui sebelumnya bahwa kenapa ada peristiwa tersebut, karena pertama memang ada perbedaan rasa, ya, perbedaan rasa istri Ishak yaitu Ribka kepada kedua anak kembarnya ini, di mana Ribka lebih mempunyai perhatian kepada Yakub dibanding Esau. Yang kedua, karena kekecewaan Ribka, Esau mengambil istri dari suku-suku Kan'an kuno yang ada di sekitar kota Berseba. Yang ketiga, karena Nabi Ishak memang mempunyai keterbatasan dalam penglihatan, di mana matanya buta, sehingga akhirnya karena mata yang buta tersebut kemudian dimanfaatkan oleh istrinya yaitu Ribka, memperdaya suaminya memindahkan hak kesulungan yang seharusnya menjadi hak Esau kemudian diberikan kepada Yakub. Dan ini menjadi bibit persoalan antara Yakub dengan Esau. Selanjutnya, kisah selanjutnya adalah dikisahkan pada kitab Kejadian pasal 28 ayat 1 sampai 22. Bibit perselisihan membuat kehidupan rumah tangga menjadi tidak bagus. Kemudian hal itu membuat Ribka meminta kepada suaminya agar Yakub diminta untuk mengambil istri dari keluarga Ribka. Permintaan tersebut oleh Nabi Ishak dianggap sebagai suatu jalan keluar karena ada perselisihan dingin antara Esau dengan Yakub, sehingga dengan menjauhkan Yakub dengan Esau, maka perselisihan itu diharapkan lambat laun akan mendapatkan penyelesaiannya. Oleh karena itu, dengan segera Nabi Ishak memanggil Yakub dan meminta kepada Yakub agar pergi kepada pamannya, ya, pada kakeknya, pamannya yang ada di Haran, di kota tempat kelahiran ibunya, tempat kota kelahiran Ribka, juga tempat yang dulu pernah menjadi tempat tinggal kakeknya yaitu Nabi Ibrahim, yaitu di kota Haran. Letak Haran sudah kita ketahui berada di dekat kota Sanir Ufa, ya. Dengan pada saat ketika Nabi Ibrahim meninggalkan kota Haran, ya saat itu kehidupan religius di Haran juga masih menyembah
berhala. Saya kira ketika karena tidak ada nabi yang datang ke sana, maka di Haran sebenarnya juga masih kehidupan religiusnya masih dalam penyembahan berhala. Namun demikian hal itu tidak menghalangi Nabi Ishak untuk menyuruh Nabi Yakub untuk pergi ke Haran untuk mencari istri dari keluarga dari saudara-saudaranya kakeknya, yaitu dari keluarga Nabi Ibrahim yang ada di Haran, juga keluarga ibunya yaitu saudaranya yaitu Laban, saudara ibunya yaitu Laban, dan kakeknya dari ibunya yaitu Betuel ya. Di sana mungkin banyak saudara yang bisa beristri oleh Yakub. Oleh karena itu Yakub kemudian segera pergi dari Berseba untuk menuju Haran. Dalam perjalanannya dari Berseba, ketika sampai pada suatu tempat ya yang juga dulu tempat ini menjadi salah satu pemberhentian atau peristirahatan Nabi Ibrahim atau perkemahan sementara Nabi Ibrahim, yaitu di Luz. Akhirnya Yakub istirahat di Luz, di tempat yang disebut di Luz ya. Nah, di Luz ini ya, di Luz ini ketika suatu saat dalam beristirahatnya Yakub dalam keadaan tidur bermimpi melihat banyak malaikat hilir mudik ke wilayah itu, ke wilayah Luz di mana Yakub sedang beristirahat. Dalam mimpinya, dalam kitab Kejadian pasal 28 ayat 1 sampai 22 itu dikisahkan dalam mimpinya itu Yakub melihat ada tangga yang menghubungkan antara Luz dengan suatu tempat di langit ya. Kemudian mendengar suara Allah yang berkata kepadanya, di mana Allah akan memberikan tempat di mana Yakub tidur akan menjadi miliknya dan milik keturunannya. Ini adalah firman pertama yang diterima oleh Yakub dari Allah. Jadi wahyu yang pertama dari Allah kepada Yakub ketika mimpi di Luz. Dalam mimpi itu Allah berfirman bahwa tempat tersebut akan menjadi tempat tinggal keturunan Yakub, dan keturunan Yakub akan berkembang dari tempat itu keturunan Yakub akan berkembang ke arah mana? Ke arah banyak arah ya. Dengan demikian kota Luz ya, kota Luz inilah yang menjadi nantinya ya, nanti menjadi cikal bakal keturunan Yakub berkembang ke segala arah. Ini adalah wahyu pertama yang diterima Yakub yang yang tercatat di kitab Kejadian ya. Dengan mimpi tersebut tentu Yakub tidak asing dengan kisah mimpi seperti ini, karena pasti Yakub pernah mendengar kisah tentang kakeknya maupun bapaknya, bagaimana kakeknya dan bapaknya itu mendapatkan wahyu. Maka Yakub dengan segera meyakini bahwa mimpinya itu adalah wahyu yang memang diterima oleh dirinya. Dengan demikian bisa dikatakan bahwa sebagai wahyu pertama
yang diterima Yakub sekaligus di Luz itu ketika tidur Yakub diangkat sebagai nabi. Boleh dikatakan demikian karena yang mendapatkan wahyu itu adalah seorang nabi. Dengan demikian di Luz itulah Yakub boleh dikatakan dilantik sebagai nabi, dan wahyu yang pertama adalah dia mendapatkan janji dari Allah bahwa dari tempat tersebut keturunannya akan berkembang banyak dan berkembang ke arah ke banyak penjuru ya. Oleh karena itu sebagai rasa syukur dari mimpi yang diterima itu, dari wahyu yang diterima itu, kemudian Nabi Yakub mendirikan tugu ya, mendirikan tugu peringatan ya, mendirikan tugu peringatan yang tugu tersebut kemudian dituangi dengan minyak sebagai pertanda bahwa dia pernah tidur di tempat itu dan mendapatkan wahyu di tempat itu, mendapatkan wahyu yang pertama di tempat itu. Kemudian ya, tempat di mana Nabi Yakub mendapatkan wahyu yang pertama kali itu oleh Nabi Yakub dinamakan Bet-El ya, atau Bait-El atau Bet-El, rumah Allah. Jadi di situ tempat itu kemudian dinamakan oleh Nabi Yakub dengan nama Bet-El ya. Sekaligus dengan pendirian tugu itu Nabi Yakub bernazar ya. Bernazar yang ini akan menjadi cikal bakal salah satu syariat penting yang dilaksanakan hingga sampai sekarang oleh kaum Yahudi oleh agama Yahudi maupun Nasara dan Kristen, Katolik dan lainnya itu ya. Yaitu mengeluarkan 1/10 dari rezekinya untuk mengeluarkan 1/10 dari rezekinya untuk dipersembahkan kepada Allah. Ya, itu adalah nazar Nabi Yakub setelah menerima wahyu di tempat tersebut dan menjadikan tempat memberikan nama tempat tersebut sebagai dengan nama Betel ya. Nah ini adalah kalau kita lihat dari peta ini maka Betel itu ada Betel itu sudah melewati Yerusalem karena dia berada di utara Yerusalem, sedangkan Berseba berada di selatan. Jadi sudah di tempat itu berarti Nabi Yakub ketika beristirahat di tempat itu sudah melewati kota Yerusalem. Ya. Dan setelah mendirikan tugu itu kemudian Nabi Yakub akan melanjutkan perjalanannya ke kota Haran atau Haran. Ya. Kitab Kejadian pasal 29 ayat 1 sampai 30 mengkisahkan dari Betel Nabi Yakub kemudian meneruskan perjalanannya ke Haran ya. Suatu perjalanan yang cukup jauh ya, apabila dilakukan dengan berjalan kaki. Kitab Kejadian dalam ayat-ayatnya ini tidak menjelaskan Nabi Yakub itu pergi Haran itu menggunakan kuda, onta atau keledai, tidak dikisahkan ya, sehingga dapat disimpulkan bahwa Nabi Yakub karena sendirian berangkat ke Haran mungkin dengan berjalan kaki ya, mungkin bawa 1-2 ekor domba untuk bekal dalam perjalanan. Membawa 1 kirbat air dan 1 atau 2 ekor domba untuk bekal perjalanan.
dikisahkan akhirnya ya, dalam kitab Kejadian pasal 29 ayat 1 sampai 30. Setelah beberapa lama ya, akhirnya Nabi Yakub sampai di Haran. Ketika pertama kali sampai di Haran, Nabi Yakub mencari sumur yang menjadi tempat peristirahatan para penggembala. Sumur pada masa itu adalah tempat yang sangat penting, karena sumur adalah tempat peristirahatan para penggembala untuk mengembalakan kambing, memberikan kesempatan kambingnya untuk minum. Jadi mengambil air dari sumur untuk kemudian digunakan untuk memberikan minum ternak. Itu yang pertama. Yang kedua, karena itu menjadi tempat peristirahatan para gembala, maka sumur juga berfungsi sebagai tempat untuk menggali informasi, berkomunikasi antar penggembala dan mencari informasi tentang berbagai hal atau tempat ngobrol dan sebagainya. Sehingga Nabi Yakub kemudian mendatangi sumur. Tujuannya adalah untuk mencari tahu. Tujuannya adalah untuk mencari tahu tentang keberadaan keluarganya di desa Haran tersebut. Ya. Akhirnya Nabi Yakub mendapat informasi dari penggembala tentang keberadaan kakeknya, yaitu Laban. Tentang keberadaan pamannya, yaitu Laban. Ya. Laban itu adalah saudara ibunya, saudara Ribka, sehingga akhirnya Nabi Yakub memperoleh informasi tentang pamannya, yaitu Laban, yang ternyata punya anak perempuan, punya 2 anak perempuan, ya. Yaitu Lia dan Rahil. Ya, jadi pamannya Laban ini punya dua anak perempuan, yaitu yang pertama adalah Lia, yang kedua adalah Rahil. Nabi Yakub juga mendapat pengetahuan tentang tempat tinggal Laban dan keadaan kehidupan Laban dan sebagainya. Ketika sedang asik ngobrol, tiba-tiba datang penggembala wanita datang. Ya. Dan Yakub diberitahu bahwa yang datang itu adalah anaknya Laban, ya, atau misanannya sendiri, yaitu Rahil. Ya. Setelah mengetahui bahwa itu yang datang itu adalah Rahil, ya, buru-buru Nabi Yakub mendekati Rahil, kemudian membantu memberikan minuman untuk domba-domba milik Laban. Otomatis Rahil juga kaget juga didatangi laki-laki yang tiba-tiba ingin membantunya, sehingga terjadi dialog. Akhirnya mereka berkenalan dan Nabi Yakub kemudian memperkenalkan diri bahwa dirinya adalah sepupunya, ya, dari anaknya Ribka, sehingga Rahil sangat senang, ya, dengan perkenalan tersebut. Dari perkenalan tersebut kemudian Rahil bergegas pulang untuk memberikan kabar tentang kedatangan Nabi Yakub kepada ayahnya. Dalam pertemuan itu dikisahkan, ya, dikisahkan bahwa Nabi Yakub langsung tertarik, langsung terpesona dengan kecantikan dan kelembutan Rahil. Ya. Langsung jatuh hati kepada Rahil.
sedang Rahel yang bergegas pulang dan melaporkan apa yang dijumpainya di sumur, bertemu saudaranya yaitu Yakub yang ingin datang mengunjungi rumah pamannya atau bapaknya sendiri. Kemudian Laban bergegas mendatangi dan menjemput Nabi Yakub, ya. Dan setelah ketemu tentu sangat bahagia bahwa adiknya telah mempunyai anak seperti Yakub, ya, sehingga kemudian Yakub diajak pulang ke rumah oleh Laban dan diajak menginap di rumah Laban. Dalam suatu perbincangan di rumah Laban, akhirnya Yakub memberitahukan kepentingannya datang ke Laban, ya, mencari rumah pamannya itu adalah atas perintah bapak dan ibunya bahwa dirinya harus mencari istri dari keluarga ibunya. Dan Yakub terus terang kepada Laban bahwa dia ingin memperistri Rahel. Ya. Nabi Yakub pengen berniat untuk memperistri Rahel. Namun karena Nabi Yakub datang ke Haran, datang menemui Laban tanpa membawa kekayaan apapun, ya. Ketika permintaan itu dibahas dan akhirnya setuju dengan perjanjian bahwa Yakub bisa menikah dengan Rahel dengan mahar, dia harus menjadi pekerja atau dia harus bekerja kepada Laban, bekerja untuk menggembalakan ternak Laban selama 7 tahun. Selama 7 tahun. Akhirnya perjanjian tersebut disepakati bahwa Nabi Yakub akan bekerja pada pamannya menggembala ternak selama 7 tahun untuk mendapatkan Rahel sebagai istrinya. Ketika hari pernikahannya, ternyata Laban mengambil keputusan sepihak, yaitu tidak menikahkan Yakub dengan Rahel, di mana yang diminta Yakub adalah Rahel, tapi Nabi Yakub dinikahkan dengan kakaknya Rahel, yaitu Lia, ya. Dinikahkan dengan Lia. Nabi Yakub yang sudah siap untuk menikah tidak menolak, ya, tidak menolak tapi agak kecewa, ya. Tidak menolak tapi agak kecewa, dan agak kecewanya itu juga dirasakan oleh Lia, meskipun akhirnya mereka berdua dinikahkan oleh Laban, ya, dinikahkan oleh Laban. Namun setelah pernikahan, Nabi Yakub mempertanyakan hal itu kepada Laban, ya. Karena sebenarnya dirinya ingin menikah dengan Rahel dan tetap ingin menikah dengan Rahel. Akhirnya ada perjanjian kedua, ya, perjanjian lagi bahwa setelah perkawinannya dengan Lia, ya, beberapa hari setelah perkawinannya dengan Lia akan dinikahkan lagi dengan Rahel dengan perjanjian menambah lagi 7 tahun, waktu 7 tahun untuk mendapatkan istri keduanya yaitu Rahel. Kenapa Laban mengambil keputusan sepihak? Laban beralasan bahwa di Haran tradisinya, tradisi di Haran, yang muda, perempuan yang lebih muda tidak boleh mendahului kakak perempuannya untuk menikah, ya. Jadi perempuan yang lebih muda tidak boleh mendahului menikah dari kakak perempuannya, sehingga Laban harus menikahkan lebih dahulu Lia dengan Yakub. Tapi karena Nabi Yakub tetap meminta Rahel,
akhirnya Laban juga menikahkan Rahel dengan Nabi Yakub dengan perjanjian menambah waktu 7 tahun 7 tahun tambahan bagi Nabi Yakub untuk bekerja kepada Laban, mengembalakan ternak-ternak Laban. Dengan demikian Nabi Yakub langsung mendapatkan 2 istri ya, dengan perjanjian 14 tahun bekerja kepada pamannya, 14 tahun bekerja kepada mertuanya tersebut ya. Ketika menikahkan Lia, Laban memberikan hadiah ya, budak wanita pada Lia yang yaitu Zilpa, dan ketika menikahkan Rahel, Laban memberikan hadiah budak wanita yaitu Bilha ya. Jadi Lia punya budak bernama Zilpa, sedangkan Rahel punya budak wanita yang bernama Bilha. Ini adalah gambar tentang Nabi Yakub diberitahu oleh penggembala di sumur di Haran, di mana Rahel datang dengan membawa ternak gembalanya. Di mana dalam pandangan pertama Nabi Yakub langsung jatuh hati kepada Rahel. Ini adalah ilustrasi gambar ya, lukisan tentang peristiwa tersebut. Dalam berkeluarga menjalani kehidupan suami istri, Nabi Yakub dengan Lia dan Rahel ada peristiwa yang unik tentang kelahiran anak-anaknya. Ya. Kelahiran yang sangat unik yang menggambarkan perasaan dari istri-istrinya, perasaan dari persaingan antar istrinya. Ya. Di kitab Kejadian pasal 29 ayat 31 sampai 35 dan pasal 30 ayat 1 sampai 22 diuraikan tentang kelahiran anak-anak Nabi Yakub yang sangat unik ya. Yang itu menggambarkan situasi rumah tangga Nabi Yakub ya, terutama situasi perasaan istri-istrinya ya. Ketika lahir anak laki pertama dari Lia, anak laki-laki pertama ini dinamakan Ruben ya. Arti Ruben itu adalah sengsara. Arti Ruben itu adalah sengsara, yang ini menggambarkan perasaan Lia yang meskipun menjadi istri pertama Nabi Yakub, tapi merasa dirinya ini sengsara ya, karena dia merasakan bahwa Nabi Yakub lebih mencintai Rahel daripada dirinya, sehingga ada perasaan tertekan pada Lia, karena pertama Nabi Yakub memang awalnya memilih Rahel, tetapi karena keputusan bapaknya, dia harus menurut keputusan bapaknya, dan Nabi Yakub harus mengawini dirinya ya, dengan perasaan bahwa Nabi Yakub lebih mencintai Rahel. Jadi ada rasa sengsara di dalam hati Lia, sehingga ketika lahir anak laki-laki yang pertama diberi nama Ruben yang artinya sengsara. Tentu dengan pemberian nama itu Nabi Yakub juga bisa memahami perasaan istrinya, bahwa istrinya tidak selama ini belum bahagia dalam kehidupan rumah tangganya, yang ya karena peristiwa perkawinan tersebut ya.
karena awal dari perkawinannya adalah seperti itu ya. Tentu hal itu tidak bisa tidak bisa hilang seketika ya, tidak bisa hilang seketika perasaan Lia yang merasa sengsara sehingga anaknya diberi nama Ruben. Ternyata yang mempunyai anak lagi tetap Lia ya, sedangkan Rahel belum melahirkan ya. Anak yang kedua ini ketika lahir laki-laki diberi nama Simeon ya. Arti Simeon itu adalah cinta ya. Ya. Cinta ya. Yang artinya bahwa Lia merasa Nabi Yakub mulai mencintai dirinya, sehingga karena telah lahir anaknya yang pertama Ruben, kemudian ternyata melahirkan lagi Nabi Yakub, Lia merasakan bahwa Nabi Yakub mulai mencintai dirinya ya, mulai mempunyai perhatian lebih pada dirinya, yang itu diterjemahkan bahwa Nabi Yakub mulai mencintai dirinya ya dengan sungguh-sungguh ya, sehingga anak yang kedua diberi nama Simeon. Selanjutnya ternyata Lia hamil lagi dan akhirnya muncul anak yang ketiga ya, yang diberi nama Lewi, yang artinya adalah erat. Artinya Lia merasa hubungannya dengan Yakub bukan hanya sekedar cinta ya, tapi sudah erat ya, hubungannya sangat erat ya, sehingga anak yang ketiga kemudian diberi nama Lewi. Tentu ini akan semakin menambah kebahagiaan kehidupannya Lia, sedangkan Rahel justru pada saat itu merasa tertekan karena sudah cukup lama menikah dengan Nabi Yakub tetapi belum juga diberi karunia anak ya. Ternyata Lia hamil lagi sehingga menambah kebahagiaan Lia, tapi sekaligus menambah sulitnya perasaan Rahel ya. Anak yang keempat ini ternyata laki-laki lagi, muncul laki-laki lagi yang kemudian diberi nama Yahuda atau Yehuda yang mempunyai arti syukur ya. Jadi Lia sangat bersyukur dengan lahirnya anak keempat ini, yang awalnya dia merasa sengsara ya, kemudian mulai tumbuh cinta, kemudian setelah itu semakin erat dengan anak yang ketiga. Oleh karena itu kemudian ketika lahir anak keempat dia sangat bersyukur sehingga anaknya kemudian diberi nama Yehuda atau Yahuda yang punya arti syukur. Rahel yang merasa tertekan dengan keadaan dirinya yang tidak segera memberikan anak kepada Nabi Yakub dan merasa dirinya apakah mandul atau tidak dia ketahui apakah dia akan bisa memberikan anak kepada Nabi Yakub yang dia sendiri juga tidak mengetahui. Akhirnya budak Rahel ya diminta, jadi suaminya Nabi Yakub diminta untuk menikahi budaknya Rahel ya. Jadi dengan perjanjian bahwa nanti sesuai adat saat itu bahwa anak dari budak Rahel akan menjadi hak dari Rahel ya. Dan ternyata
ya, ketika Nabi Yakub menikahi Bilha, ya, karena ini budak ya, tidak ada apa, tidak perlu mahar ya, tidak perlu mahar. Jadi Nabi Yakub langsung menikahi Bilha dan kemudian ternyata dari Bilha dari Bilha ini muncul anak lagi ya. Muncul 2 anak laki-laki ya. Yang pertama adalah diberi nama Naftali. Yang beri nama ini adalah Rahil ya. Diberi nama Naftali, yang artinya menang ya, artinya menang. Jadi Rahil dengan kelahiran Naftali ini merasa menang ya dalam hubungannya dengan Lia ya, dalam rumah tangga. Jadi perasaannya ini merasa menang ya, merasa menang dalam persaingan ya, sehingga kemudian anak laki-laki ini diberi nama Naftali. Saya koreksi, yang pertama adalah anak dari Bilha adalah Dan ya. Dan itu mempunyai arti keadilan ya. Artinya dengan lahirnya Dan ini Rahil merasa mendapatkan keadilan dari Allah, sehingga Bilha bisa melahirkan anak laki-laki yang kemudian diberi nama Dan, yang mempunyai arti keadilan. Ternyata kemudian lahir lagi anak laki-laki lagi dari Bilha yang kemudian diberi nama Naftali, yang mempunyai arti menang. Itulah keunikan rumah tangga Nabi Yakub. Tapi keunikan itu belum selesai ya. Karena ketika Rahil memberi anak Bilha mendapatkan anak yang diberi nama diberi nama Naftali oleh Rahil, Lia merasa cemburu. Muncul rasa cemburunya Lia ya kan gitu. Terus apa yang dilakukan Lia? Lia memberikan budaknya yaitu Zilpa kepada Nabi Yakub untuk dinikahi oleh Nabi Yakub, karena Lia merasa dirinya sudah tidak bisa memberikan anak lagi ya. Karena sudah disusul 2 anak laki-laki dari Bilha, dan Lia merasa dirinya sudah tidak bisa memberikan anak lagi kepada Nabi Yakub, maka kemudian Lia memberikan budaknya yaitu Zilpa kepada Nabi Yakub untuk diperistri oleh Nabi Yakub ya. Ternyata betul ya bahwa setelah Nabi Yakub menikahi Zilpa, lahir dari Zilpa ya seorang anak laki-laki lagi, yaitu kemudian diberi nama Gad ya, yang mempunyai arti beruntung. Jadi Lia merasa beruntung dengan perkawinan Nabi Yakub dengan budaknya yaitu Zilpa, yang anak tersebut oleh Lia kemudian diberi nama Gad ya. Ternyata tidak hanya berhenti sampai di situ. Zilpa melahirkan lagi setelah melahirkan Gad, yaitu melahirkan anak laki-laki lagi yang kemudian diberi nama oleh Lia dengan nama Asher, yang punya arti bahagia. Jadi kelahiran Asher ini semakin menambah kebahagiaan dari Lia. Jadi ini persaingan yang unik dalam rumah tangga Nabi Yakub yang sekarang sudah mempunyai istri 4 ya. Yang keunikan dari perasaan istri-istrinya ini diterjemahkan kepada diterjemahkan menjadi anak-anak mereka ya kan itu. Setelah kelahiran Asher, ternyata Lia hamil lagi ya. Hamil lagi, muncul anak laki-laki lagi yang kemudian diberi nama Isakar ya. Oleh Lia diberi nama Isakar yang mempunyai arti upah ya. Jadi karena merasa sebenarnya tidak
bisa hamil lagi, tidak bisa mempunyai anak lagi, ternyata masih bisa punya anak lagi, sehingga kemudian anaknya yang kelima, ya anak Lia yang kelima ini, anak laki-laki Lia yang kelima ini diberi nama Isakar yang punya arti upah. Jadi ini adalah upah yang diterima oleh Lia atas pemberian Zilpa sebagai istri kepada Nabi Yakub. Artinya seperti itu. Jadi ini upah untuk Lia, ya. Isakar itu adalah upah untuk Lia. Tapi kemudian tidak berhenti pada Isakar. Lia hamil lagi. Ya, Lia hamil lagi dan melahirkan anak laki-laki lagi yang kemudian diberi nama Zebulon. Ya. Yang mempunyai arti hadiah yang indah. Ya, mempunyai arti hadiah yang indah. Dengan demikian Lia mempunyai 4 anak laki-laki, ya. Sudah mempunyai 6 anak laki-laki, ya. Anak laki-laki bungsunya diberi nama Zebulon yang punya arti hadiah yang indah. Tapi ternyata Lia ini memang subur. Lahir lagi anak dari Lia, tapi yang muncul adalah perempuan. Dan ini menjadi satu-satunya anak perempuan Nabi Yakub, ya. Yang kemudian oleh Lia diberi nama Dina, ya, yang punya arti putri yang cantik, ya. Dina itu artinya adalah putri yang cantik, ya. Tentu dengan 7 anak, ya, dengan 7 anak ini Lia sangat bahagia, ya, dengan tambahan 2 hak anak dari Zilpa, ya. Sehingga dia merasa sudah punya anak 9, ya. Pada saat setelah kelahiran Dina ini, Rahil yang belum juga melahirkan, yang selalu terus-menerus berdoa, akhirnya hamil juga, ya. Akhirnya hamil juga, dan ketika lahir muncul anak laki-laki yang kemudian diberi nama Yusuf, ya, yang diberi nama Yusuf, yang punya arti Allah telah mengabulkan dan menghapus aibnya, ya. Jadi Rahil tentu sangat lega dengan kelahiran anak laki-lakinya yang pertama ini, yang kemudian diberikan nama Yusuf, yang punya arti Allah telah mengabulkan dan menghapus aibnya, yaitu menghapus aib karena tidak segera mendapatkan anak, tidak bisa memberikan anak kepada Nabi Yakub, tapi akhirnya Allah memberikan kepada Rahil seorang anak laki-laki, yang hal itu kemudian menghapus aib yang sudah bertahun-tahun dirasakan oleh Rahil, sehingga anak laki-laki ini kemudian diberikan nama Yusuf, ya. Diberikan nama Yusuf. Jadi Yusuf itu adalah artinya Allah telah mengabulkan dan menghapus aib. Itu adalah arti nama Yusuf, ya. Jadi itulah keunikan rumah tangga Nabi Yakub dengan 4 istrinya, yang keunikan itu terlihat dari nama-nama anak-anak Nabi Yakub, ya. Mungkin ini adalah peristiwa satu-satunya, ya, sehingga anak-anak itu yang berurutan itu diberikan nama sesuai keadaan atau sesuai perkembangan keadaan perasaan dari istri, ya, istri-istri dari Nabi Yakub. Mungkin tidak ada duanya peristiwa keunikan ini.
Namun keunikan ini akan tidak hanya berhenti di sini, dan kita akan ikuti terus keunikan dari rumah tangga Nabi Yakub pada kisah-kisah berikutnya nanti, ya. Saya kira untuk kali ini kita cukupkan sekian dulu. Nanti akan kita sambung lagi masih dalam lanjutan kisah rumah tangga Nabi Yakub di Haran dan hubungannya dengan Laban dan penduduk di sekitar Laban. Saya kira cukup sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.